Salam sejahtera saudara yang dikasih Tuhan. Apakah saudara mengenal ungkapan kena batunya? Kira-kira kalau diterjemahkan seperti ini. Ketika seseorang merencanakan hal buruk kepada orang lain, justru hal buruk itu menimpa dirinya sendiri. Seperti melempar batu kepada orang lain, malah batu itu berbalik mengenai dirinya sendiri. Ya, itulah yang terjadi pada Haman. Di dalam bacaan leksionari kita hari ini, Ester pasal 6 ayat 1 hingga pasal 7 ayat 6. Apakah saudara sudah membacanya? Jika kita membaca bagian sebelumnya, kita akan menemukan bagaimana Haman merasa tersinggung kepada Mordekai. Saat semua orang berlutut dan bersujud di depan Haman, Mordekai justru tidak melakukannya. Tidak dijelaskan di sini mengapa Mordekai tidak sujud dan berlutut di depan Haman yang saat itu dianugerahi raja kedudukan di antara para pembesar lainnya. Ya, bisa jadi Mordekai memegang kepercayaan bahwa hanya di hadapan Allah saja ia boleh bersujud. Ya, saudara, kita tahu bahwa kemudian Haman menjadi marah sehingga ia menghendaki semua orang Yahudi yang ada di wilayah kerajaan Raja Ahasiweros dibunuh. Tidak main-main, ia merasa tidak cukup jika hanya membunuh seorang Mordekai saja. Dan dengan kekuasaannya sebagai tangan kanan raja, ia dapat mewujudkan kehendaknya dengan bebas. Bayangkan, raja telah memberikan cincin meterainya kepada Haman. Ini berarti raja memberikan kuasa dan kewenangan bagi Haman untuk menjalankan kehendak raja. Dan kehendaknya juga kehendak Haman sendiri. Mengerikan bukan? Itulah sebabnya ada benarnya ungkapan yang mengatakan, kita baru bisa mengenali karakter seseorang saat ia berkuasa. Saat seseorang bukan siapa-siapa, mungkin ia tampak baik dan rendah hati. Tapi tunggu saja, saat ia memiliki kekuasaan, apakah ia menggunakan kekuasaan di tangannya untuk kebaikan orang lain? Atau untuk semata-mata dirinya, keluarga, atau orang-orang yang di pihaknya? Ingat, yang sependapat atau yang ada di kelompok atau pihaknya. Saudara, hari ini kita bisa belajar dari kisah ini bagaimana kuasa Allah melampaui kuasa manusia. Seperti apa yang tertulis dalam Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Itulah yang Tuhan lakukan di dalam diri Raja Ahasiweros. Seperti bacaan kita hari ini, tiba-tiba saja raja tidak bisa tidur lalu meminta agar kitab sejarah dibacakan. Tiba-tiba ia menemukan nama Mordekai yang pernah berjasa meluputkan raja dari upaya pembunuhan. Tiba-tiba pula ia merasa bersalah karena belum memberikan penghormatan yang pantas kepada Mordekai. Inilah yang membuat raja meminta Haman menyiapkan penghormatan bagi Mordekai. Kata orang Jawa, dilalah. Malah Haman berpikir bahwa penghormatan itu untuk dirinya. Dan ia tak pernah membayangkan bahwa ia sedang mempersiapkan semua kehormatan bagi orang yang ia benci. Inilah titik balik, di mana semua rancangan jahat Haman dibalikkan justru kepada dirinya, alias ia kena batunya. Tiang gantungan yang dibuatnya untuk menghukum Mordekai malah menjadi tiang hukuman bagi dirinya sendiri. Saudara, apa yang dapat kita katakan melalui peristiwa ini? Ya, mari kita mempercayai kuasa Tuhan dalam keadaan apapun. Dia tidak pernah terlambat. Dia mampu menggerakkan hati siapapun, termasuk hati raja, pembesar, dan orang-orang lainnya. Yang kita butuhkan adalah tetap hidup dengan tulus hati di dalam kebenaran. Dan kalau kita memiliki kekuasaan, jangan takabur.
Bahasa Jawa menyebutnya ojo dumeh. Mari kita gunakan kekuasaan atau apapun yang kita miliki bagi kebaikan sesama. Seperti halnya Esther. Sebagai ratu, ia memiliki akses untuk berbicara dengan raja. Dan ia gunakan untuk memperjuangkan kehidupan bangsanya. Bagaimana dengan kita? Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, siapapun kami pada saat ini dalam keadaan apapun, biarlah kami mengerti dengan baik bahwa Tuhan ada dalam hidup kami. Sehingga kami tak perlu menyerah, tak menjadi putus asa ketika keadaan menekankan. Namun kami juga ingat ketika kami memiliki kekuasaan atau apapun di tangan kami menggunakan bukan bagi diri kami semata, tapi bagi kebaikan sesama kami. Karena semuanya akan kami pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatkanlah kami Tuhan menjadi bijaksana dan percaya penuh kepada Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada.